Hai teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah Kids. Siapkan hati dan telinga untuk mendengar firman Tuhan. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan. Kids, yeay! Halo adik-adik iKids, hari ini kita ketemu lagi untuk memuji menyembah Tuhan. Dan kami ngajak semua adik-adik iKids untuk bangkit berdiri. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, come on! Yeay! Yuk tepuk tangan sama-sama yuk! Come on now, let's open up the room. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Tunjuk temannya. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of the world. It's about hope. It's about life, it's about the Lord of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Dari pertama ya, kita akan pujian ini katakan, yo. Come on now, let's open up the room. Come on now, and take a good long look. And see God has given us all we need to be free. Tunjuk. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of the love. It's about hope, it's about life, it's about the Lord of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Tunjuk temannya yuk. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of the world. It's about hope, it's about life, it's about the Lord of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Agit! Yeah! Come on! Kasih lagi yang terbaik buat Tuhan, amin. Amin. Lebih semangat lagi, come on! Goyang sama-sama yuk! Ya! Lagi ya! 1, 2, 3 lagi! Ha! Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Dari pertama musik, wah.
lagi. Gunung ini loncat. Pindahkan Tunjuk. gunung itu. Disingkirkan gunung tinggi. One, two, three. Oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Lagi. Oleh rohku kata Tuhan. Terakhir dengan musik. Yuk. Ayo semuanya gerak. Lagi. Ha. Agit. Yeah. Tuhan dimuliakan karena kalian Amin. kasih yang terbaik buat Tuhan. Yes. Dan saat ini kita mau lihat drama dari iKids. Howdy adik-adik. Saya boleh duduk sini ya. Aduh, hari ini bakalan jadi hari yang panjang sekali. Kalian tahu? Dan berita buruknya adalah tidak akan ada hari malam untuk bangsa Amori. Ini peperangan antara Israel dan Amori. Hai teman. Kamu siapa? Kamu bukannya bagian dari bangsa Amori ya? Ya, Kenapa kamu nggak berperang sama kawan-kawan kamu? aku sedang bersembunyi menunggu malam. Kau tahu, kita Menunggu kalah malam. besar. Dan mereka melucuti senjataku. Untuk aku menyisakan satu senjata. Ya, dan itu yang kecil. Ya, Kamu tahu, hari ini tidak akan ada malam. Dan ini akan menjadi siang yang panjang. apa? Iya, Aku menunggu malam supaya aku bisa kabur. bangsa Israel sudah berdoa sama Tuhan. Wah. Tidak akan pernah ada malam hari ini. Itu hal yang mustahil. Ya, karena petang hingga malam, dia akan memenangkan pertarungan antara Israel dengan Aduh, Amori. itu pasti karena Tuhan ada di pihak mereka. Aha, Kalau begitu, hanya ada satu cara yang tepat. apa itu? Aku berpindah haluan ke pihak Cerdas. mereka. Aku bukan lagi orang Amori. Betul. Kelihatannya semuanya mustahil, tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Happy Trails. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita mau angkat satu kali lagi pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Kami selalu percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau bisa melakukan segala sesuatu yang gak pernah kami pikirkan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terlebih kami boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari, di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama katakan, amin. Hai kids! Ya, kurang semangat lagi ya. Hai kids! Gitu dong. Senang ya kita bisa ketemu lagi hari ini. Nggak tahu udah minggu yang keberapa, tapi walaupun kalian di rumah, kakak di sini, tapi kakak percaya hadirat Tuhan juga ada di rumah kalian. Sebelumnya kita mau kasih applause dulu ya buat Karita, Kalivi, sama Ko John yang tadi sudah melayani kita memimpin pujian dan penyembahan, oke? Kita kasih tepuk tangan ya. Yeay, thank you. Nah, adik-adik, tahu nggak hari ini kita belajar apa coba? Kita judulnya adalah High Noon. Kenapa backgroundnya adalah jam dan nunjukin angka jam 12? Tahu nggak adik-adik? Ini jam 12 siang. Maksudnya ada sesuatu terjadi. Waktu itu peperangan besar terjadi antara bangsa Gideon yang didukung sama bangsa Israel melawan pasukan Amorites atau Amori. Mereka 5 raja bergabung menjadi satu pasukan yang besar, kemudian melawan bangsa Gideon yang membela bangsa Israel. Wow, kemudian apa hubungannya dengan jam? Kita lihat ya, apa yang terjadi? Kita lihat video berikut ini. Yeay! Saat itu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Amori. Tuhan ada di pihak bangsa Israel, sehingga mereka mengalami kemenangan yang besar. Namun, malam mulai datang dan musuh mencoba melarikan diri. Yosua, bagaimana ini? Matahari mulai terbenam dan langit mulai menjadi gelap. Musuh-musuh mulai melarikan diri. Nanti kita tidak dapat menghabisi mereka semua. Tenanglah. Tuhan Allah yang memberikan kemenangan ada di pihak kita. Aku akan berdoa meminta Tuhan menghentikan matahari tepat di atas kepala kita. Pergilah. Dalam nama Tuhan Allah yang memberikan kemenangan pada Israel, aku perintahkan matahari. Berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka terjadilah sesuai dengan apa yang Yosua katakan. Dengan kuasa Tuhan, matahari pun berhenti tepat di atas kepala mereka, sehingga semua musuh dikalahkan dan mereka mengalami kemenangan besar. Gimana adik-adik? Seru kan? Wow! Kita lihat Tuhan bisa menghentikan matahari tepat di tengah. Wow, selama 24 jam penuh. Wow, kalian tahu adik-adik, saat itu bangsa Israel dan bangsa Gideon itu sedang menang. Tapi mereka belum menang total. Kalau sampai malam tiba, bangsa Amori bisa kabur. Wow, dan suatu saat mereka bisa kembali menyerang. Makanya saat itu Yosua minta tolong sama Tuhan supaya matahari diberhentiin di tengah, supaya mereka punya waktu untuk menghabisi bangsa Amori. Wow, dan benar aja Tuhan bisa berhentiin matahari tepat di tengah. Wow, selama 24 jam. Adik-adik bisa bayangin, gak ada malam. Jadi saat itu siang terus, panas terus, terang terus. Wow, mungkin gak sih? Itu satu hal yang aneh terjadi. Satu hal yang mustahil. Itu namanya mujizat. Adik-adik, sekarang kalian lihat kakak pakai baju hitam-hitam.
kakak mau main sulap ceritanya, oke? Nih, kakak di sini punya ini magic stick yang kecil imut ini ya. Terus di sini kakak juga punya, kakak punya 2 buah bohlam dan gelas. Ini gelas biasa, gelas kosong biasa. Adik-adik, kalian lihat, ini bohlam asli loh. Kalau jatuh, tuh, kalau jatuh pecah, oke? Ini asli ya. Terus gelasnya kosong, gelas biasa, oke? Nih, sekarang kakak mau masukin bohlamnya ke dalam gelas. Aduh, jatuh, hampir jatuh. Kalau jatuh pecah. Ada di sini ya. 1, sini, ada 2, oke? Kalian lihat ya. Ada 2 bohlam di dalam sini. Terus kakak pakai magic stick-nya. Apa yang terjadi? Kita lihat. Wah, kita lihat apa yang terjadi. Tadi ada berapa? 2 di dalam sini, oke? Sekarang kita balik gelasnya. Wah, kok mana ya? Kok nggak jatuh? Kok bisa gitu? Coba lagi. Kita pakai lagi. Wah, ada lagi. Kita lihat sekarang. Wow, ada. Itu sulap adik-adik. Nah, oke, sekarang kakak punya 1 buah. Ini apa? Ini adalah apel. Wah, apel warna merah. Tapi kakak nggak suka apel merah. Gimana ya? Kita sulap aja yuk. Kita hilangin warna merahnya, oke? Kita lihat bisa hilang nggak ya? Kita lihat hilang nggak dia? Wah, hilang nggak ya? Wah, hilang. Sekarang kita bisa makan. Enak. Oke. Adik-adik. Ya, sebenarnya kakak bukan tukang sulap. Tadi cuma trik. Nih, ini kakak buat bolong di sini tuh. Jadi kakak pakai ini, kakak pencet di sini. Tuh kayak gini. Jadi pas dibalik nggak pecah, nggak jatuh. Ini juga apel. Kakak cuma pakai balon tadi. Tuh. Pakai balon tutupin, jadi tinggal dibuka. Adik-adik, kelihatannya kayak sesuatu yang mustahil ya. Apel yang merah jadi apel putih seperti ini. Terus ini juga bohlam bisa melawan hukum gravitasi. Dia nggak jatuh. Wah, itu cuma trik dengan kreativitas dan sedikit properti bisa kalian lakukan. Tapi yang Tuhan bisa kerjakan, wow adik-adik, itu jauh melampaui pikiran kita. Itu bahkan melawan hukum alam. Kalian tahu kan cerita tadi, gimana Tuhan memberhentikan matahari tepat di tengah. Wah, itu sesuatu yang gak mungkin. Tapi Tuhan bisa lakukan. Adik-adik, nih firman-Nya dari Yosua 10 ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Wow, Tuhan bisa menghentikan matahari dan bulan tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Wow, amazing. Itu satu hal yang gak mungkin adik-adik. Matahari bisa berhenti. Harusnya kan dia terbenam, terus malam, bulan terbit, terus matahari terbenam lagi, ganti jadi pagi, siang gitu kan. Tapi ini enggak. Tuhan bisa berhentikan matahari dan bulan. Wow, ajaib. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Tuhan sanggup melakukan mujizat. Apa yang kita pikir nggak mungkin, Tuhan bisa lakukan. Nih, our God is the miraculous God. Wow, dia sanggup melakukan miracle. Dia sanggup melakukan mujizat. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang ajaib. Dia sanggup melakukan mujizat. Apa yang kita pikir nggak mungkin, Tuhan sanggup lakukan. Wow. Dan kita lihat, to speak is our part. Bagian kita adalah kita berbicara adik-adik. Wow, berbicara apa Kak? Nih,
Kalau kalian lihat Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Dan ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gideon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Wow, jadi siapa yang berkata adik-adik? Siapa? Tuhan gitu? Dari langit, hai matahari berhenti. Bukan. Siapa yang berkata? Yosua. Jadi Yosua yang berkata, Tuhan yang melakukan mujizat. Yosua berkata sama siapa? Dia berbicara sama Tuhan. Jadi adik-adik, gimana caranya kita melakukan sesuatu yang impossible, sesuatu yang nggak mungkin, jadi mungkin, jadi possible. Sesuatu yang impossible jadi possible. Gimana caranya? Pray, pray, pray. Jadi adik-adik kita berdoa sama Tuhan, kita perkatakan dengan mulut kita. Apapun yang sedang adik-adik alami, kalau ada teman yang lagi sakit, saudara yang lagi sakit, keluarga, mama papa lagi sakit, adik-adik doakan. Dengan mulut adik-adik perkataan adik-adik punya kuasa. Dan Tuhan akan melakukan mujizat. Apa yang kita pikir gak mungkin, Tuhan bisa lakukan. Papa mama lagi sakit, Tuhan doakan. Aku perkatakan kesembuhan. Oh, Tuhan bekerja. Tuhan berikan kesembuhan. Papa mama jadi sembuh. Nah, gitu adik-adik. Jadi apapun yang adik-adik alami sekarang, yang adik-adik pikir gak mungkin, Tuhan sanggup lakukan. Tuhan sanggup buat itu jadi mungkin. Apa yang impossible, Tuhan sanggup jadikan itu possible. Bagian kita adalah kita berdoa, kita memperkatakan itu. Oke adik-adik? Nah, ask God to do the impossible. You will be amazed at what God can do. Jadi apapun kondisi adik-adik, yang adik-adik pikir gak mungkin. Aduh kak kayaknya gak mungkin. Susah. No. Dengan Tuhan semua mungkin. Jadi adik-adik harus berdoa. Bilang sama Tuhan, perkatakan. Sama seperti Yosua tadi. Wow, dan Tuhan akan melakukan mujizat. Ya. Nah, sekarang bagian kita baca ayat hafalan. Harusnya kalian udah hafal dong, ya. Yesaya 40 ayat 8. Apa? Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selamanya. Kita baca satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat ya, terus rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Tuhan Allah kita tetap untuk selamanya. Yeay, good job. Nah, sekarang buat papa mama, seperti biasa, ini ada parents card yang kalian bisa lakukan, kegiatan yang bisa kalian lakukan bersama dengan anak-anak di rumah. Nah, di sini kalian berbicara, menanyakan sama anak-anak, ngobrol, apa sih yang kalian pelajari dari pelajaran firman Tuhan hari ini. Nah, ini ada panduan pertanyaannya. Ada berapa banyak tentara yang dilawan, yang dihadapi sama bangsa Israel saat itu? Nah, terus kenapa Tuhan memberhentikan matahari tepat di tengah? Terus yang terakhir, apakah ada sesuatu yang Tuhan gak bisa lakukan? Itu pertanyaan yang bisa ditanyakan sama anak-anak jadi bahan diskusi. Nah, sama satu lagi, ada renungan buat kita semua. Jadi Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Apa yang kita pikir nggak mungkin, Tuhan sanggup lakukan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah berdoa sama Tuhan? Kita sudah ngomong sama Tuhan, kita perkatakan dengan mulut kita bahwa sesuatu yang nggak mungkin itu Tuhan sanggup lakukan, Tuhan sanggup jadikan mungkin. Nah, papa mama itu bisa jadi bahan renungan kita dan bersama dengan anak-anak, dan mungkin ada sesuatu yang keluarga sedang hadapi, bisa didoakan bersama-sama. Dan apa yang dipikir tidak mungkin, Tuhan jadikan mungkin. Oke, Tuhan bisa lakukan. Nah, oke, kita sudah selesai, kita sudah sampai di ujung. Sekarang kakak mau ajak adik-adik berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Tuhan, Kau menciptakan langit dan bumi Tuhan. Segala sesuatu isinya Tuhan yang ciptakan. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang Tuhan tidak sanggup lakukan Tuhan. Tuhan, jika pada hari ini Tuhan, adik-adik di rumah sedang ada pergumulan Tuhan, juga keluarga di rumah.
orang tua, papa, mama ada pergumulan Tuhan, hamba mau naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba mohon pertolongan-Mu Tuhan. Dan hamba perkatakan untuk setiap yang sakit, setiap yang lemah tubuh, hamba perkatakan kesembuhan dalam nama Yesus. Kesembuhan mengalir ke rumah-rumah, dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit, Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan buat usaha atau pekerjaan bisnis yang saat-saat ini sedang macet Tuhan, sedang mengalami kendala Tuhan, perekonomian sedang turun. Tuhan, hamba perkatakan dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan berikan kreativitas kepada setiap orang tua, setiap semua yang terlibat Tuhan. Baik karyawan semua, dari susunan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan berikan kreativitas. Tuhan berikan semangat Tuhan daripada Tuhan. Untuk mereka dapat bekerja maksimal Tuhan. Berikan ide-ide yang baru. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Berkat-Mu Tuhan curahkan dalam nama Yesus. Bukan tikap-tikap langit kepada setiap keluarga, kepada setiap orang tua, kepada setiap mereka yang mendengarkan firman hari ini Tuhan. Setiap mereka yang bergumul Tuhan, Tuhan bukakan tikap-tikap langit, berkati mereka melimpah-limpah Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan di saat-saat seperti ini. Terima kasih Bapak. Bapak, hamba juga berdoa Tuhan buat keluarga di rumah Tuhan, buat papa mama, dimanapun mereka berada orang tua, buat keluarga setiap mereka yang menonton Tuhan, setiap mereka yang beribadah kepadamu hari ini. Tuhan, jika ada hubungan suami istri, papa mama yang sedang tidak harmonis Tuhan, Tuhan, hamba perkatakan Tuhan, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kuasa-Mu hadir di tengah-tengah mereka, kasih daripada-Mu mengalir, damai sejahtera sukacita surgawi daripada-Mu mengalir ke dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Hubungan suami istri dipulihkan dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan, hubungan orang tua dengan anak dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, hamba perkatakan berkat-Mu bagi setiap mereka di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, hamba juga perkatakan keberanian daripada-Mu Tuhan. Roh ketakutan tidak ada lagi pada mereka Tuhan. Dan Kau berikan roh keberanian Tuhan, untuk mereka lakukan apa yang harus mereka lakukan menjadi bagian mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, berdoa juga buat anak-anak dimanapun mereka berada, biar kiranya perlindungan daripada-Mu Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Jauhkan daripada setiap sakit penyakit, Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus yang kudus. Kuasa darah Yesus yang kudus melingkupi mereka dimanapun mereka berada. Buatlah mereka menjadi anak-anak yang berani untuk memperkatakan firman-Mu Tuhan. Untuk berdoa kepadamu Tuhan, untuk berdoa bagi banyak orang, berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, hamba telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, begitu firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi di sesi yang terakhir, di lesson yang terakhir. Mau belajar apa? Kita lihat nanti, oke? Jangan lupa adik-adik, selalu perkatakan firman Tuhan. Adik-adik, perkataan adik-adik punya kuasa. Apapun hal yang adik-adik alami, yang adik-adik pikir tidak mungkin, berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan adik-adik. Dan adik-adik akan amazed, adik-adik akan terpukau dengan apa yang bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan adik-adik. Oke? Amin? Oke. Hai kids! Yeay! Bye-bye! Terima kasih kepada saudara yang sudah beribadah bersama Gereja ICC Bandung. Kami berdoa, lawatan Tuhan hari ini melalui pujian dan penyembahan serta kebenaran firman Tuhan meneguhkan, menjamah, dan menguatkan kehidupan saudara. Kami mengajak saudara sekalian untuk membagikan link ibadah online ini kepada orang lain supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Untuk persembahan dan perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui 3 cara. Yang pertama, transfer bank BCA. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 0088999110 atas nama JKI Inspire Community Center. Kedua, saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui electronic giving. Silahkan scan QR Code berikut. Saudara dapat memberikan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, dan T-Money. Dan yang ketiga, saudara dapat memberikan persembahan tunai secara langsung di box persembahan yang tersedia di lobi Gereja ICC Bandung. Terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan di Gereja
ICC Bandung. Mari terus terhubung dengan kami melalui Instagram @ICC Bandung. Join us, iKlik ICC Bandung. Berikut adalah cara untuk registrasi iKlik ICC Bandung. Yang pertama, hubungi hotline ICC Bandung di 0812 20 222 111. Atau yang kedua, kunjungi Instagram ICC Bandung dan klik link di bio registrasi iKlik. Mari bertumbuh bersama dalam komunitas iKlik ICC Bandung. Tuhan Yesus memberkati.